Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aptriana dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Pada kalimat ini membuktikan bahwa pemuda memiliki peran yang sangat besar dalam perubahan suatu bangsa. Pemuda adalah kumpulan orang-orang yang memiliki jiwa muda, kreatif, berpikir kritis, dan memiliki peran penting dalam proses perjuangan bangsa. Hal ini dibuktikan dalam keterlibatan pemuda dalam peristiwa bersejarah di Indonesia. Peran pemuda dapat kita lihat dari masa ke masa. Pertama, peran pemuda dalam masa kolonial Belanda. Penjajahan yang dilakukan Belanda membuka mata dan pikiran para pemuda untuk memerdekakan negara. Pemikiran ini muncul sejak diberlakukannya politik etis oleh pihak Belanda pada tahun 1901 dan melahirkan pemuda-pemuda terpelajar dari salah satu kebijakannya, yaitu edukasi. Hingga akhirnya memiliki pemahaman akan suatu bangsa yang merdeka dan memunculkan keinginan untuk memerdekakan negara. Kaum muda terpelajar menjadi perintis utama dalam kemerdekaan negara Indonesia. Ide dari para pemuda inilah yang kemudian disalurkan dalam berbagai organisasi. Salah satunya adalah organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo yang membina pemuda untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan. Puncak pergerakan pemuda terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda, di mana para pemuda sepakat mereka bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Politik dianggap sebagai alat yang efektif untuk menciptakan perubahan dan kemajuan bagi negara Indonesia. Mengingat pada era itu, bangsa kita masih tergolong kultur nation yang bergabung dari berbagai suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Itulah mengapa Sumpah Pemuda menjadi ikrar yang efektif mempersatukan para pemuda di Indonesia. Kedua, gerakan pemuda pada masa kependudukan Jepang. Pada masa ini, gerakan yang dilakukan pemuda melalui beberapa organisasi yang bersifat militer maupun non-militer. Dan juga ada beberapa organisasi yang didirikan secara sembunyi-sembunyi atau gerakan bawah tanah karena pemuda yang tidak setuju dengan fasisme Jepang. Selanjutnya adalah gerakan pemuda setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, masih ada beberapa masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya seperti Belanda yang kembali datang ke Indonesia untuk menanamkan kembali kekuasaannya di negara kita Indonesia. Ada beberapa gerakan yang dilakukan pada masa itu, baik itu melalui pertempuran maupun jalur diplomasi. Peran pemuda pada periode ini sangatlah besar. Mereka berjuang bersama mengangkat senjata demi kehormatan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah peristiwa Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Aksi ini dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI yang membuat para pemuda dan rakyat melakukan tindakan untuk menuntaskan masalah yang terjadi. Aksi ini merupakan gerakan mahasiswa dan pemuda yang mempengaruhi tata negara Indonesia. Mahasiswa mulai bersatu membentuk suatu wadah seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Mereka bersama dengan rakyat datang ke gedung DPR untuk mengajukan Tritura. Tuntutan tersebut yang tidak dapat dikabulkan oleh pemerintah seutuhnya pada saat itu memunculkan aksi lainnya. Gelombang demokrasi ini terus berlanjut hingga ke berbagai daerah yang menyuarakan Tritura. Dan aksi ini berakhir ketika terjadi peralihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui Superseman. Selain itu, peristiwa reformasi juga menunjukkan peran pemuda. Suara hati rakyat disalurkan oleh mahasiswa yang berperan sebagai pemuda yang peduli pada bangsanya pada peristiwa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung hingga 32 tahun. Hingga pada 21 Mei, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, di mana pergerakan mahasiswa melalui momentum reformasi ini menjadi awal dari kehidupan demokrasi yang sesungguhnya dan menjadi bukti kuat peran pemuda di Indonesia. Awal reformasi ditandai dengan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pun mulai memberikan kebebasan pers dan terlepas dari cengkraman penguasa otoriter.
Hal ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki peran yang sangat besar dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Peran mahasiswa masih dibutuhkan sebagai media kontrol politik Indonesia, sebagai distributor pikiran-pikiran masyarakat, karena sifat mahasiswa yang kritis merupakan faktor pemicu yang kuat dalam pentingnya peranan mahasiswa dalam peristiwa politik tanah air. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya generasi muda melakukan pengembangan intelektual dengan berpikir kritis untuk menciptakan kemajuan khususnya di bidang politik Indonesia. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.